Selamat malam semuanya. Selamat datang di Story Before Sleep. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adit. Pada malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah yang tidak dialami semua orang, karena semua orang punya kisahnya masing-masing. Jadi, pada kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya yang saya alami di salah satu apartemen di kota Guangzhou. Kejadian yang saya alami ini itu terjadi tahun lalu, 2019 hingga awal 2020. Saya dan beberapa teman saya itu sedang belajar di sana. Kemudian karena kami sedang belajar di sana, saya dan beberapa teman saya itu akhirnya menyewa sebuah apartemen di sana. Apartemen itu terdiri dari 3 kamar, 2 kamar mandi dengan 1 kamar mandi di dalam. Jadi model rumahnya itu ketika membuka pintu akan langsung bertemu dengan meja makan. Kemudian di sebelah kiri ada pintu dapur. Di sebelah kanan ada ruang tamu dan balkon. Di seberang serong itu ada lorong yang menuju kamar-kamar dan kamar mandi berada di ujung lorong. Itu kami menyewa apartemen tersebut itu pada bulan Juni 2019. Di sana kami tinggal itu kami nggak ngerasain apapun yang aneh. Kemudian pada bulan Juli saya dan teman-teman itu kembali ke Indonesia karena sedang libur musim panas. Total orang yang tinggal di apartemen itu ada 4 orang termasuk saya. Jadi, apartemen yang saya tinggal itu dia bukan bangunan baru, tapi juga bukan bangunan lama. Nah, kalau di Cina itu, apartemen itu nggak cuma berdiri sendiri aja, tapi kayak dibikin semacam komplek gitu. Jadi di sekeliling saya itu ada taman, terus di depan apartemen saya itu ada sekolah SD gitu. Kalau pagi sampai sore itu masih ramai sama anak-anak, tapi kalau udah malam itu sepinya bukan main. Cuma ada beberapa orang aja yang lewat, bahkan kita pun nggak bisa ngeliat dengan jelas itu orang tuh cowok atau cewek kalau bukan lihat dari pakaiannya. Setelah libur musim panas selesai, saya adalah orang yang pertama kali kembali ke rumah itu. Jadi posisi itu waktu itu saya benar-benar sendirian di sana. Dan saya tuh ngerasain kalau hawa di sana tuh udah mulai nggak enak. Tapi saya masih yang kayak, oh mungkin karena udah lama nggak ditinggalin, udah nggak sebulan ditinggalin, makanya hawanya nggak enak. Saya tuh bukan orang yang bisa melihat mereka ya, tapi saya cukup peka kalau misalnya di sekitar saya tuh ada keberadaan mereka. Terus lama kelamaan tinggal di sana, saya tuh kayak mulai ngerasain kalau saya tuh lagi diawasin sama seseorang di sana. Akhirnya, saya coba buat ceritain ke teman saya, dan ternyata teman-teman saya yang tinggal di rumah itu juga ngerasain hal yang sama dengan apa yang saya rasain. Mereka juga ngerasain kalau misalnya di rumah itu tuh mereka juga lagi diawasin. Semenjak kita udah mulai merasain kayak kita lagi diawasin sama orang di sana, mulailah ada kejadian satu persatu yang kita alami. Nah, kejadian pertamanya tuh diawali dari saya. Saya itu waktu itu lagi tidur siang. Terus tiba-tiba tuh saya kebangun dari tidur saya. Nah, posisi saya tidur itu saya menghadap ke jendela. Jendela emang kalau lagi siang tuh selalu saya buka supaya ada cahaya masuk ke kamar. Pas saya bangun, saya buka mata, saya tuh kayak ngeliat ada sosok pria. Itu dia lagi berdiri di balik jendela kamar saya. Jadi sosoknya tuh samar. Saya tuh nggak bisa melihat wajahnya sama sekali. Tapi saya cuma bisa melihat bentukan tubuhnya. Dia berpakaian seperti apa. Kurang lebih saya bisa melihat kayak gitu. Terus saya pertama kali tuh mikirnya kalau itu tuh maling. Itu maling mau masuk ke kamar saya atau orang jahat yang masuk ke rumah itu. Pas saya mikir itu, tadi saya tuh langsung buru-buru pengen nyerang itu orang. Tapi saya nggak bisa sama sekali buat gerakin badan saya. Dan anehnya, orang itu tuh cuma ngeliatin saya aja, ngeliatin saya dari jauh, kayak bener-bener kayak lagi dipantau sayanya. Dari situ
Pas udah nggak bisa gerakin badan segala macem, saya baru sadar, wah ini tuh nggak beres. Dan saya baru tersadar kalau misalnya saya itu lagi di lantai 8, yang mana nggak mungkin ada orang lain itu di luar jendela saya. Karena di luar jendela saya itu nggak ada semacam kayak balkon gitu, jadi bener-bener orang nggak bisa berdiri di sana. Saya cuma bisa langsung diem, saya ngadep ke kiri atau ke kanan, bener-bener cuma untuk supaya menghindari si orang itu, nggak bisa, supaya saya bisa nggak lihat sosok itu. Dan akhirnya nggak lama tuh saya terbangun. Itu bener-bener kayak keringetan yang bener-bener keringetan, panik. Mungkin kalau orang bilang tuh saya lagi mengalami yang namanya ketindihan kali ya. Nah setelah saya ketindihan itu, saya langsung cari teman saya yang di rumah itu juga. Saya ceritain ke mereka, dan ternyata mereka juga sama ngerasain hal yang sama yang saya rasain, kalau mereka lagi diawasin sama sosok seorang pria di sana. Mendengar teman saya juga ngerasain hal yang sama dengan apa yang saya rasain, saya mulai mikir kalau di rumah itu tuh berhantu. Tapi saya nggak mikir yang kemana-mana, saya nggak mikir yang aneh-aneh terlalu gimana gitu. Jadinya saya mikirnya, oh mungkin penunggu rumah ini mau berkenalan dengan saya. Mungkin penunggu rumah ini pengen nunjukin ke saya kalau saya tuh ada loh di sini gitu. Jadi saya nggak mikir yang gimana-gimana, ya udah akhirnya saya berusaha untuk bersikap biasa aja. Nah tapi dari habis kejadian dari itu tuh mulai ada kejadian-kejadian lain. Salah satunya itu ketika lagi saya mau pulang sekolah, saya tuh pulang barengan sama teman saya. Cuma kebetulan perut saya tuh lagi sakit. Jadi itu saya buru-buru pulang ke rumah. Akhirnya saya pulang duluan. Saya pulang duluan, saya ke toilet. Habis itu di toilet tuh saya denger kalau ada orang yang masuk ke apartemen saya. Ada orang masuk ke apartemen, habis itu masuk ke kamar temen. Terus saya tuh mikir, oh si ini tuh udah pulang. Saya pikir teman saya udah pulang. Ya udah, saya keluar dari toilet. Terus habis itu kebetulan pada hari itu saya juga ada mau kegiatan badminton di luar. Jadinya saya ke kamar, ganti baju, siapin segala macem. Terus pas mau pergi, saya teriak kalau saya pamit, kalau saya tuh mau pergi dulu. Tapi di rumah itu nggak ada yang jawab sama sekali. Biasanya tuh kalau saya pamit atau teriak itu pasti ada yang jawab. Nah ini nggak ada yang jawab sama sekali. Ya udah, saya ceklah ke kamar teman saya. Saya ketok, nggak ada jawaban. Saya ketuk. Terus akhirnya saya buka pintunya. Pas saya buka, ternyata nggak ada orang sama sekali di sana. Di situ saya langsung telepon teman saya. Teman saya angkat, terus saya tanya, lagi di mana? Lagi di rumah temen. Terus saya tanya, tadi ke rumah nggak? Enggak. Dari pulang sekolah langsung ke rumah temen, nggak pulang sama sekali. Di situ saya langsung merinding. Saya langsung tutup pintu kamarnya dan saya langsung keluar rumah. Saya kunci dan saya langsung pergi. Dari kejadian itu saya mulai berpikir, wah rumah itu benar-benar gak benar. Ada juga kejadian dimana waktu itu tuh lagi sore-sore, saya diajak sama hostmate saya buat keluar makan. Tapi saya tolak buat keluar, soalnya saya lagi mager. Ya udah akhirnya saya sendirian di rumah. Malamnya itu sekitar jam 7-an, saya tuh habis mandi tapi saya lupa bawa baju. Jadi saya lupa baju, akhirnya saya ke kamar. Dari kamar mandi ke kamar ngambil baju. Nah pintunya kamar saya itu saya nggak tutup rapet, karena saya pikir saya cuma ganti baju doang kok, bukan ngapain. Akhirnya ya udah saya ganti baju. Terus baru pas mau pakai baju, tiba-tiba pintu kamar saya tuh kayak ditutup keras. Sontak
itu langsung saya buka pintunya. Sebelumnya saya pikir teman saya udah masuk ke rumah, terus ngelihat saya. Jadi tuh pas saya lagi ganti baju, saya tuh ngedenger mereka ngebuka pintu. Tapi tiba-tiba pintu saya tuh langsung dijebret tutup. Saya pikir teman saya tuh masuk terus ngeliat saya lagi ganti baju makanya ditutup. Pas saya buka pintu, itu benar-benar gak ada 10 detik, gak ada 5 detik. Saya buka pintu, teman-teman saya tuh masih pada di depan pintu utama. Mereka belum jalan masuk sama sekali ke rumah. Di situ saya sama teman-teman saya tuh bingung. Saya mikir teman-teman saya nutup pintu saya, dan teman-teman saya mikir kalau saya nutup pintu karena tahu mereka masuk. Pertanyaannya, siapa yang nutup pintu? Padahal pintu kamar itu cukup berat. Bahkan angin aja gak bisa nutup pintu. Jadi kejadian-kejadian ini gak cuma saya dan teman-teman rumah atau housemate saya yang mengalami saja, tapi ada juga teman dari rumah lain yang lagi main mengalami kejadian yang serupa. Jadi waktu itu ada satu teman saya, namanya Ricky. Dia ini orangnya cukup peka. Dia mampu melihat mereka walaupun cuma samar-samar. Dia gak bisa komunikasi karena mungkin dia bukan anak indigo atau bagaimana, tapi dia punya kemampuan khusus dibanding anak-anak lain. Pada waktu itu tuh saya, Ricky, dan 2 orang teman dan 2 orang housemate saya itu lagi ngobrol di ruang tamu. Posisi saya dan Ricky itu sama-sama menghadap lorong. Yang satu menghadap balkon dan yang satu menghadap dapur. Kemudian kita ngobrol sampai jam 12 kurang. Terus itu tiba-tiba ada teman lain, ada housemate yang lain, namanya L. Itu mau keluar rumah. Ditanya sama teman saya Ricky, malam-malam begini mau kemana? Terus dijawab lah, oh mau ambil makanan. Jadi teman saya si L ini pesan semacam kayak GrowFood, GrabFood gitulah. Ya udah, keluarlah dia dari apartemen. Terus kita masih ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 2-an. Itu teman saya Ricky nyadar, kok si L belum pulang-pulang ya? Di situ saya juga kayak, hah? Oh iya, si L belum pulang ya? Tapi 2 orang teman yang lain itu bilang, loh, dia udah pulang dari tadi. Dia tuh udah di kamar dari tadi. Terus saya sama si Ricky kayak, hah? Kita posisinya ada porong, dan pintu tuh kalau kebuka tuh kedengeran gitu. Masa sih kita gak sadar kalau dia pulang? Akhirnya saya dan Ricky tuh kayak nyuruh teman-teman yang lain tuh buat ngecek, kayak bener gak sih si L ini udah pulang. Ternyata bener, si L ini udah pulang. Akhirnya teman saya Ricky tuh sadar, wah itu gak beres. Dan teman saya Ricky bilang kalau saya dan dia itu lagi ditutupin. Dari kejadian saya ditutupin di ruang tamu itu, mulailah ada kejadian lain yang saya alami. Jadi saya tuh lagi nonton film sama teman saya berdua di ruang tamu. Kita nonton itu dari mungkin jam 10-an sampai jam 2-an gitu. Lagi asik-asik nonton, mungkin sekitar jam 2-an. Tiba-tiba saya dan teman saya tuh dikejutkan ada suara benda dibanting secara keras. Nah, pas dengar suara itu tuh kita lihat, kita sama-sama ngelirik cari asal suaranya. Kita cari, kita nggak gerak, kita cuma diam dari tempat terus ngelirik.
ternyata ada sebuah botol yang baru aja jatuh dan baru gerak gitu. Anehnya, botol ini tuh awalnya tuh posisinya di atas lemari dan posisinya tuh agak ketengahan. Kemudian balkon itu ketutup semua, pintu dapur ketutup, kamar mandi ketutup, bener-bener semuanya ketutup. Gak ada akses angin masuk sama sekali yang bisa ngedorong si botol ini. Dan belakang botol sendiri pun tembok, bukan ventilasi udara. Dan yang bikin kita merinding pada waktu itu tuh karena posisi jatuhnya si botol itu berdiri tegak. Dan si botol ini masih ada airnya gitu loh. Jadi semacam botol air mineral yang masih ada airnya tuh kira-kira setengahan. Itu kita langsung matiin TV, langsung balik ke kamar masing-masing. Saya pikir cuma saya dan teman saya doang yang ngalami di situ. Ternyata ada housemate lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu dia lagi sendirian malah di ruang tamu, lagi sendirian main HP. Itu dia ngedenger ada benda yang jatuh, yang dibanting. Pas dia tengok, itu bendanya tuh toples. Dan posisi awalnya itu sama-sama di atas lemari yang juga sempat naruh botol yang jatuh itu. Jadi siapa yang ngebanting? Oke guys, jadi cerita untuk part 1-nya sampai di sini dulu aja. Nanti akan ada part 2-nya. Jangan lupa buat subscribe dan share channel ini, jadi teman-teman kalian bisa mendengar semua. Bagi kalian yang ingin share cerita kalian dan ingin diceritakan, bisa kirim ke alamat email di kolom deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih dari saya.